Baik, Bapak Ibu izin, acara akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ibu Fatma Sari Fatma. Yang kami hormati para Kasubdit Lingkup Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, para pejabat dan pegawai Lingkup Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, serta tamu spesial kita di kesempatan kali ini, yakni teman kita Miftahur Rahman dari bagian kepatuhan internal. Dan di kesempatan kali ini kita akan sama-sama mengikuti inspirasi edisi spesial. Mari kita ikuti bersama. Baik, kayaknya hari pagi itu sangat bagus kalau kita buka dengan sebuah motivasi ringan ya. Kadang-kadang kita berpikir bahwasannya kita tidak bisa berkembang, atau kadang-kadang kita berpikir kita tidak bisa menang atau menggapai impian kita. Pernyataan itu kadang-kadang menurut saya bisa dikalahkan dengan keinginan yang baik, dengan antusias yang cukup, dengan obsesi yang juga cukup. Layaknya seekor gajah, teman-teman. Kalau kita tahu seekor gajah itu, kita tahu ya bentuknya besar. Bahkan untuk memecahkan bangunan atau istilahnya memutuskan sebuah tali, kita pikir pasti akan sangat mudah bagi seekor gajah untuk kemudian melakukan itu. Tapi kalau kita lihat, kita kenal dalam ilmu psikologi ada elephant mindset. Apa itu elephant mindset? Jadi diambil dari sebuah fakta bahwasannya ketika ada seekor gajah yang diikat sebelumnya dengan tali rantai yang sangat kuat pada waktu kecil, dia tidak bisa melepaskan ikatannya. Tapi ketika sudah besar, saat gajahnya sudah besar, padahal dia diikat hanya dengan tali yang sangat tipis sekalipun, gajah itu tidak mau dan tidak akan lepas dari tali tersebut. Silakan teman-teman googling, benar nggak perkataan saya ini? Jadi kadang-kadang kita terjebak dengan mindset kita sendiri, bahwasanya kita tidak bisa berkembang atau kita tidak bisa berhasil. Kalau kita ingin berhasil, tanamkan dulu positive thinking, bahwasanya kita bisa. Ya, dan di kesempatan pagi hari ini, dalam rangka untuk memantapkan kembali persiapan kita untuk menuju atau mencapai predikat wilayah bebas dari korupsi untuk Direktorat APK, nah kita kedatangan seorang tamu istimewa. Mas Miftahur Rahman. Assalamualaikum Mas Miftah. Oh, sedang dicari kayaknya sama Mas Anas. Ada nggak orangnya gitu ya saya? Iya Pak. Baik, ternyata belum kelihatan Mas Miftahnya ya. Iya ya, Mas Anas punya nomor kontak beliau? Nah, tadi saya sudah ingatkan sebenarnya beliau ya, sudah saya stay tune di kali dengan siap. Terima kasih Mas Anas. Baik, namanya MC ya, tidak boleh tidak boleh kalah dengan pikir dan meresponnya dengan cepat. Nah, bagaimana meresponnya dengan cepat? Kita bikinkan kuis dulu sederhana buat teman-teman sekalian ya. Oke, kuis sederhananya adalah simpel saja. Saya akan kemudian meminta satu orang yang ada di di tempat kita ini ya, untuk kemudian melihat ya terkait dengan apakah teman-teman mampu menebak siapa orang tersebut ya. Nanti silakan teman-teman untuk mencoba menggali dan menanya ya. Saya pikir kita akan coba lintas subdit kali ya. Kayaknya lebih seru kalau lintas subdit ya. Oke, kita akan coba ya sebentar. Saya hubungi yang bersangkutan. Kita lihat. Nanti Mas Anas kalau Mas Miftah sudah bergabung boleh untuk ya, ini saya. baru Jadi saya tidak kelamaan. Linknya Pak. Jadi linknya belum dikasih ya Pak ya. Oh iya ya. Benar dulu. Salah saya juga. Ini oke. Ya baik. Terima kasih Mas Anas.
Baik Bapak Ibu sekalian, sebagai informasi saat ini sekali lagi kita masih dalam tahap survei dan sampai dengan saat ini kita cukup agak dakdikdukder gitu ya. Kenapa istilahnya dalam kesempatan sampai dengan hari Jumat ini aplikasi juga masih ya begitu ya slow respon, dan sudah kami laporkan juga semua teman-teman se-Indonesia juga mengalami hal yang sama, dan kami masih menunggu apa kebijakan dan arahan dari teman-teman tim penilai internal dari Kementerian Keuangan dan juga dari bagian kepatuhan internal. Apakah akan ada pengunduran jadwal ataukah servernya ditingkatkan atau seperti apa, nanti kita coba sampaikan terus progresnya kepada teman-teman semuanya. Baik, sekarang sudah hadir nih Mas Miftah. Assalamualaikum Mas Miftah. Waalaikumsalam Pak Ferry. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Mohon maaf Mas Miftah, sebelumnya saya lupa bagi share linknya ya. Iya, saya tunggu-tunggu loh Pak Ferry ini katanya dari tadi. Iya. Aduh, udah saking semangatnya kita ya untuk menyiapkan ini ya. Oke, Mas Anas bisa disandingkan wajah saya dengan wajah Mas Miftah nih, biar kita barengan ada di layar. Saya sendirian, malu saya gitu kan. Oke, baik, Mas Miftah. Tadi saya Sehat? Co-hostnya terpental Pak. Oh, barusan terpental ya. Oh, sayang sekali. Saya jadikan co-host juga. Ya, Mas Miftah, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah Pak, agak sedikit banyak WhatsApp yang masuk Pak. Bukan sedikit banyak WhatsApp masuk ya, banyak ya WhatsApp yang masuk ya. Oke. Tapi nggak apa-apa, kita doakan semoga ada yang nanti dari tim penilai internal Kemenq atau dari Kemenpan atau dari bagian KI ya, untuk handling masalah-masalah yang sedang muncul nih untuk terkait dengan ZI. Baik Mas Miftah, kita langsung saja yuk. Kita tes teman-teman kita sekarang, apakah teman-teman sudah menguasai bahannya dengan baik dan benar, ataukah mungkin bisa disimulasikan Mas Miftah atau disampaikan terlebih dahulu nanti ketika biasanya kalau di internalisasi penilaian di saat penilaian berlangsung, kira-kira apa yang harus disiapkan oleh teman-teman. Kalau nggak salah kemarin kita dengar ada salah satunya adalah antusiasme ya, semua orang berlomba untuk menjawab. Nah kita tes sekarang nih Mas Miftah, benar nggak sih APK sudah siap atau belum? Coba Mas Miftah, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, tetap semangat ya Bapak Ibu. Semangat di sini. Semangat cuma Pak Ferry aja kayaknya ini. Oh, kan. Nah, yang semangat cuma saya doang tuh katanya. Pagi. Jadi semuanya di-unmute atau gimana nih? Mas Ferry tadi semuanya di-unmute. Betul. Jadi kalau Mas Miftah tanya kayak tadi tuh, kita unmute bareng-bareng terus kita ucapkan. Terus kita ada yang mungkin ada yang komando semangat pagi begitu kan ya. Oke, silakan Mas Miftah. Iya, biasanya ada yel-yelnya tuh Pak Ferry kan. Ya, siap ya. Benar. Saya yakin sudah deh sepertinya ya, sudah membuat yel-yel ya Pak Ferry. Benar. Harusnya kita mulai dari awal gitu ya konsepnya ya. Boleh. Nanti kita coba di next time. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Ferry, Bapak Ibu semua. Terima kasih atas undangannya ya pagi hari ini. Semangat sekali saya Bapak Ibu. Karena sudah lama juga nih teman-teman ya, kita sudah lama tidak berjumpa gitu ya dengan teman-teman baik unit vertikal maupun Bapak Ibu semua gitu ya. Ini mudah-mudahan menjadi bagian dari ikhtiar kita Bapak Ibu dalam rangka menghadapi penilaian. Oke Bapak Ibu ya, mungkin saya informasi sedikit ya Pak Ferry untuk Bapak Ibu semua teman-teman ya, bahwa saat ini penilaian sudah sampai tahap teman-teman Kemenpan Bapak Ibu, dan saat ini memang tahap survei ya, dan mungkin Pak Ferry dan Bapak Ibu semua sudah mendapat informasi bahwa memang masih terdapat banyak kendala terkait survei. Cuman kita sudah memberikan solusi gitu ya, kami dan Biro Organta beserta teman-teman eselon 1 yang lain per kemarin ya 2 hari yang lalu sudah komunikasi intensif yang outputnya adalah kita memberikan surat gitu ya ke teman-teman Kemenpan bahwa kita menghendaki adanya kelonggaran waktu gitu ya. Dan yang kedua, pertama sebenarnya adalah perbaikan sistem dulu gitu ya, bukan perbaikan sistem sebenarnya, tetapi bagaimana caranya apabila loadnya itu besar, aplikasi tidak ngehang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perpanjangan waktu. Nah, mudah-mudahan sih dua hal ini bisa teman-teman Menpan segera lakukan ya, mengingat
Mengingat kalau time frame-nya ini Bapak Ibu semua minggu depan tanggal 18 itu sudah mulai pelaksanaan evaluasi lapangan ya, itu time frame yang diberikan oleh teman-teman Menpan. Nah, artinya gitu ya, artinya kita semua gitu ya, termasuk nanti teman-teman dari Direktorat APK itu harus siap mulai Senin depan gitu ya, barangkali gitu ya, barangkali nanti teman-teman Menpan melakukan field evaluation secara on the spot atau langsung ke Bapak Ibu semua gitu ya. Nah, untuk RB Bapak Ibu, untuk RB ya, kalau ZI nanti kan untuk unit ya, kalau RB kan untuk kementerian. Nah, RB ini di minggu ini hari Rabu kemarin Bapak Ibu sudah dilakukan evaluasi lapangan ya untuk RB, jadi seluruh unit eselon 1 dikumpulkan kemudian dilakukan wawancara ya oleh penilai dari teman-teman Menpan, walaupun memang secara daring ya, walaupun kemarin memang secara daring, tetapi apa namanya, kami harapkan sih untuk teman-teman ZI tetap harus bersiap Bapak Ibu semua, nanti termasuk teman-teman APK gitu ya, mulai tanggal 18 Oktober nanti itu sudah mulai time frame untuk dilakukan penilaian evaluasi ya. Nah, penilaian evaluasi ini sebenarnya ada beberapa hal yang penting kita lakukan gitu ya. Yang pertama tentu adalah pelaksanaan apa namanya, pemaparan oleh kepala unit kerja ya Bapak Ibu ya, oleh kepala unit kerja gitu ya. Jadi harapannya sih kepala unit kerja sih bisa ya melakukan apa namanya pemaparan secara langsung, walaupun nanti dalam discussion atau dalam sesi tanya jawab itu harapannya sih semua ya, semua teman-teman nanti memiliki apa bisa berkolaborasi gitu ya, bisa berkolaborasi terus kemudian menyampaikan apa namanya apa yang sudah teman-teman selama ini lakukan ya, menyampaikan apa yang sudah dilakukan sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman tim penilai gitu ya. Nah, mungkin dalam kesempatan pagi hari ini gitu ya, mungkin bisa kita apa ya, gali ya, kita agak mundur gitu ya, kita meng-flashback kembali kira-kira apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, apa yang sudah Bapak Ibu perbuat gitu ya, apa yang sudah Bapak Ibu ketahui gitu ya tentang pembangunan ZI, karena ini menjadi hal yang penting Bapak Ibu, karena tidak menutup kemungkinan nanti apa namanya, teman-teman penilai itu juga menilaikan apa namanya, menanyakan gitu ya, menanyakan hal-hal terkait dengan pembangunan ZI kepada individu-individu atau kepada pegawai-pegawai dari masing-masing unit gitu ya. Untuk itu nanti mohon izin nih Pak Ferry dan Bapak Ibu semua, karena saya tadi malam Pak Ferry sudah apa menghubungi saya gitu ya, bagaimana sih Mas nanti mensimulasikan gitu ya pelaksanaan discussion terutama untuk pelaksanaan evaluasi lapangan gitu ya. Mungkin kalau secara apa namanya, secara umum ya, secara umum apa namanya yang diberikan, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan itu sebenarnya menggali lebih dalam ya, menggali lebih dalam apa yang sudah Bapak Ibu teman-teman itu sampaikan di dalam paparan ya. Kami bagian KI sudah membuat apa namanya panduan ya Bapak Ibu, apa saja yang harus kita semua state, apa yang kita harus semua paparkan di dalam pemaparan kepala unit kerja gitu ya. Nah, itu biasanya diperdalam Bapak Ibu, diperdalam. Dia diperdalam terkait dengan prestasi, terkait dengan IQ atau capaian kinerja gitu ya. Macam-macam gitu ya. Nah, mungkin saat ini coba kita semua gitu ya, saya bukan bermaksud sebagai guru di sini, tetapi karena saya diminta untuk mencoba mensimulasikan gitu ya, mensimulasikan terkait dengan pelaksanaan evaluasi lapangan. Oke, sama-sama kita lakukan gitu Bapak Ibu ya. Jadi gimana nih Pak Ferry? Saya tunjuk atau volunteer aja? Siapa yang bisa? Volunteer. Kita volunteernya. Oke, siap Pak Ferry. Nah, baik teman-teman, mungkin siap-siap untuk yang ini Mas Tami ya. Izin apa namanya, bagi teman-teman yang mau menjawab tolong raise hand. Saya ingin ngelihat antusiasme berapa banyak yang mau jawab gitu ya. Apakah cuma satu orang gitu, dia lagi gitu ya Mas Vita ya, atau banyak orang yang kita lihat ya. Ya. Ini disaksikan langsung oleh direktur ini. Ini disaksikan langsung oleh direktur. Iya, Presiden ya, Bapak Ibu ya. Menurut Bapak Ibu, zona integritas itu apa dan kenapa ada zona integritas? Kita lihat. Ini kayaknya buka slide dulu ini ya kali ya. Kita lihat ya, Mas Anas sudah menunjuk. Silakan Mas Anas. Oke. Terima kasih ya. Mas Mimi nih, mantap ini pertanyaannya. Zona integritas ya. Cek sound, saya bisa ya terdengar soundnya? Ini agak terpental tadi. Terdengar Mas Anas, jelas. Oke. Jadi zona integritas ya, kalau saya itu sebagai
pegawai biasa nih, saya tidak sebagai sekretariat ZI, saya melihat bahwa di tempat tinggal saya, di wilayah saya, di Kota Tangerang, kebetulan saya itu tinggalnya dekat dengan instansi pemerintahan kompleksnya. Di situ ada kantor imigrasi, ada pengadilan negeri, kejaksaan negeri, terus kemudian ada beberapa lapas, kan karena di Tangerang itu kan banyak instansi terkait Kemenkumham ya. Nah, di situ memang sangat semarak dengan zona integritas. Zona integritas kan berarti ini dia mendeklarasikan bahwa di wilayahnya, di kantornya tersebut sudah dipastikan bahwa penata laksanaannya, terus organisasinya, secara SDM itu semuanya benar-benar berkontribusi untuk memastikan tidak adanya praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungannya. Sehingga sebagai masyarakat umum yang melewati daerah tersebut, karena memang sudah terpampang dengan lebar dengan publikasi yang mentereng istilahnya, dapat dipastikan bahwa kantor-kantor pemerintahan saat ini sudah bergerak pada perubahan layanannya lebih baik dengan adanya janji, karena itu kan publikasi mestinya ditagih janjinya ya, untuk tidak adanya praktek KKN dan juga peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik tentunya untuk masyarakat. Seperti itu, Mas Miftah. Apakah Baik. bisa dikomentari? Lagi nggak? Ada lagi yang mau menambahkan? Monggo. Cukup? Apakah hanya Mas Anas yang menjawab pertanyaan ini? Ada Mas Anton. Mantap nih. Banyak ini adalah Ode Atar, Alfikri, ada Morris Meta udah siap. Oke, dari Anton dulu, resen pertama. Satu pertanyaan bisa sampai jam 9 ini Pak Ferry. Saya mungkin nggak akan banyak-banyak Mas Ferry. Satu aja dulu. Oke, silakan. Izin saya mungkin nggak akan banyak-banyak memberikan kesempatan kepada Mas Laude nanti ini untuk menambahkan gitu. Jadi zona integritas itu kan sejatinya adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang tadi dijelaskan Mas Anas bahwa dia sudah mendeklarasikan dirinya bersih. Tidak ada korupsi di sana gitu kan, kemudian pelayanannya juga bagus, kemudian gratis gitu. Nah, kalau di dalam pembangunan ZI zona integritas itu kan kita bagi dalam 6 fokus pembangunan ya kalau tidak salah ya. Jadi ada manajemen perubahan, kemudian penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas layanan publik. Gitu. Jadi tadi intinya zona integritas itu adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang mendeklarasikan dirinya bahwa dia bersih dari korupsi. Begitu Mas Ferry. Silakan Mas Ferry. Oke, baik. Terima kasih. Kayaknya untuk pertanyaan ini saya serahkan lagi ke Mas Miftah ya. Udah cukup kayaknya ya? Ya, oke. Terima kasih nih Bapak Ibu semua, ini luar biasa ya. Ini yang ngerasain banyak ya. Jadi memang betul ya, bahwa intinya memang zona integritas itu adalah yang pertama jelas adanya pernyataan deklaratif. Kalau kita lihat pernyataan deklaratif, berarti intinya itu sebenarnya ada komitmen Bapak Ibu ya. Intinya itu adalah komitmen. Komitmen untuk 3 hal gitu ya. Komitmen untuk 3 hal. Kita melakukan 3 hal, anti korupsi, kemudian peningkatan kualitas pelayanan dan peningkatan kinerja. Jadi nanti outputnya ada 3 itu ya. Kita harus anti korupsi, kita jalankan, kemudian peningkatan kualitas layanan kita jalankan, dan peningkatan kinerja kita lakukan. Oke ya, mungkin itu gambaran singkat terkait apa itu ZI. Nah, mungkin selanjutnya Pak Ferry nggak izin, kita tahu gitu ya, tahun ini itu sudah banyak gitu ya unit-unit di internal kita di DJPB yang mengikuti, ada 49 yang ikut BBK, 53 yang ikut BBPM. Ini luar biasa ya tahun ini. Antusiasme teman-teman yang ikut BBK dan BBPM itu luar biasa. Nah, saya ingin melihat Bapak Ibu selama ini sudah membangun gitu ya, mulai dari pencanangan sampai dengan hari ini. Kira-kira apa yang sudah Bapak Ibu rasakan, baik unit Bapak Ibu, Direktorat APK maupun di individu Bapak Ibu, sebelum dan sesudah Bapak Ibu semua mendeklarasikan untuk mengikuti penilaian zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Monggo. Silakan. Apa feel-nya? Apa yang dirasakan? Bu Minerva di sini. Silakan Bu Minerva. Ya, terima yang kasih. Lain boleh resen lagi. Ya. Terima kasih atas kesempatannya nih. Kalau saya merasa
adanya zona integritas itu pertama adalah disiplin, Pak. Apalagi di saat WFH ini, jadi kami pertama adanya inspirasi, terutama inspirasi pagi. Pertama saya merasa disiplin, pagi-pagi harus siap untuk bertemu, menyapa teman-teman semua. Itu merupakan salah satu yang membuat saya berbeda dengan sebelumnya. Mungkin kalau sebelumnya karena kita WFH, mungkin kita agak sedikit nanti aja lah mau buka laptop atau segalanya. Kalau sekarang saya menjadi disiplin, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya merasa di Direktorat APK itu sudah banyak inspirasi yang kena lah ke saya gitu loh, dalam soal waktu tadi juga. Terus saya harus bisa semangat bekerja, memberikan layanan kepada masyarakat walaupun dalam situasi WFA saya harus siap standby. WA itu harus standby, harus ada. Jadi sewaktu-waktu pimpinan atau teman membutuhkan data dan segala macam, saya harus siap gitu aja. Itu mungkin yang lainnya mungkin bisa menambahkan, kalau saya sementara itu dulu. Terima kasih. Terima kasih Bu Eva. Ada Mas Moritz di sini yang sudah resen. Yang mau resen lagi silakan, Mas Moritz, mau ditambahkan? Terima kasih Mas Ferry, Mas Miftahur. Kalau saya yang tadi udah disampaikan Mbak Minerva yang mengenai kita punya inspirasi pagi. Nah, selain itu juga saya merasa ada panggilan dalam diri ketika misalnya contoh sederhana kemarin ketika bertemu dengan orang yang saya belum kenal di bawah, saya menanyakan gitu ya, menanyakan dari mana gitu kan, mau ketemu siapa gitu. Karena memang sering banget diingatin, jadi kalau kita nggak boleh tuh, kalau ketemu orang di bawah bukan pegawai APK terus kita cuekin gitu, jangan kayak gitu, tanyain gitu kan. Itu contoh simpel. Kemudian yang kedua misalnya karena kita tiap pagi itu diingatkan ya, itu kayak buat diri sendiri tuh pada saat misalnya mau timbul rasa malas gitu tuh langsung hilang tuh, begitu lihat wajahnya Mas Ferry langsung hilang tuh rasa malasnya. Kemudian juga kita jadi lebih lebih kompak sih ya, lebih kompak nih sesama pegawai Direktorat APK. Yang satu yang menarik adalah kita juga diingatkan untuk mengetahui rekan-rekan kerja kita, bahkan mereka tinggal di mana segala macamnya. Jadi saya juga sebagai atasan harus secara rutin mengecek anak buah dalam kondisi sehat kah, dalam kondisi siap untuk melaksanakan pekerjaan dan sebagainya. Itu sih yang contoh-contoh simpel yang saya rasain dalam beberapa bulan ini. Siap, terima kasih. Untuk di unit kerja kayaknya belum ada yang jawab tadi Mas Miftah ya. Untuk dampak ke unit kerja nih, ada yang bisa jelasin nggak nih? Ada nggak? Ada nggak yang bisa jelasin dampak ke unit kerjanya tuh sebelum dan sesudah? Mas Anang mau menyampaikan? Mas Anang? Ini nggak sengaja resen atau gimana? Ya, Pak Ferry. Mohon izin ini mencoba ya. Ini sebenarnya tadi mau saya mau sharing keseharian pribadi, tapi karena ada tambahan unit kerja, mungkin saya jawab sebisanya. Mohon maaf nanti kalau ada kesalahan bisa dikoreksi. Kalau dari apa yang saya lihat nih Pak setiap hari, Pak Miftah, Pak Ferry, Bapak Ibu sekalian, unit kerja kita tentu efeknya yang pertama di sisi pegawai semakin kompak ya, tadi disampaikan Pak Moritz. Setiap pagi tentu kita ini rajin betul Pak Miftah, ini APK benar-benar ya hari ini sudah bersinergi ini paling tidak setiap pagi kita, hampir tiap pagi ya, jadwalnya sesuai jadwal, kita berkumpul, kita mendiskusikan banyak hal, mulai dari mulai dari sisi pekerjaan, kemudian dari inspirasi, baik ada tambah-tambahan penambah semangat, kemudian ada juga kita sesi kayak know your employer, know your employee, kemudian ada isu-isu misalnya kalau ada survei dan sebagainya. Itu kalau dari sisi kepegawaian gitu ya. Kalau dari sisi administrasi, tentu dengan adanya ZT kita menjadi lebih administrasi karena kita jadi lebih care gitu dengan apa yang harus buat tanggung jawab kewajiban apa secara organisasi yang harus siapkan setiap periode, setiap tahun, itu semakin kita perhatikan gitu Pak. Saya kira dari saya itu mungkin nanti kesempatan untuk yang lainnya Pak biar bisa menambahkan Pak. Siap, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Anang. Kayaknya balik lagi ke kunci pokok yang tadi ya Mas Miftah ya.
kunci pokok tadi yang mungkin harus dijelaskan bedanya gitu ya, dari korupsi gitu ya, kemudian dari kinerja dan dari layanan gitu ya. Kalau mau dijelaskan itu mungkin gap dari sebelum dan sesudah terkait itu kali ya Mister, atau gimana, ada arahan Mas Miftah? Ya betul Pak. Memang kalau kita mengekspor apa namanya apa yang sudah dirasakan oleh tiap-tiap individu itu pasti unik Pak Ferry. Tiap individu mungkin berbeda gitu ya. Kalau tadi Bu Minerva menjadi setiap pagi itu lebih semangat gitu ya, Pak Maulid bilang ini lebih kompak nih, Mas Anang juga mengiyakan gitu, lebih kompak gitu ya. Artinya memang mungkin dampak ke sisi pribadi itu sebenarnya akan berbeda-beda. Namun intinya adalah ya terkait dengan pribadi maupun terkait dengan apa namanya unit kerja, tentu 3 hal tadi yang menjadi tulang punggungnya Pak Ferry dan Bapak Ibu semua. Jadi anti korupsinya seperti apa, kinerjanya seperti apa, peningkatan kualitas layanannya seperti apa. Ya. Tadi ya semangat kita semua, kekompakan kita semua itu tulus, itu sarana untuk mencapai ke sana sebenarnya. Ya ini hal yang positif gitu ya. Karena tanpa semangat gitu ya, tanpa kebersamaan, tanpa koordinasi yang bagus gitu ya, itu nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin layanan kita naik, nggak mungkin kinerja kita naik, nggak mungkin gitu ya. Saya yakin itu gitu ya. Karena memang sebenarnya arahnya ini sudah positif gitu ya, kita jadi semangat, kita jadi kompak gitu ya untuk mencapai 3 target utama, yaitu anti korupsi, layanan, dan peningkatan kinerja gitu ya. Nah, satu lagi nih Pak Ferry mungkin ya. Pertanyaan terakhir mungkin ini Mas Miftah. Pertanyaan terakhir ya. Oke ya. Walaupun kita semua sama-sama berikhtiar di sini Bapak Ibu ya, 149 WBK, 53 WBBM, kita sama-sama ikhtiar karena penilaian belum selesai gitu ya, masih ada apa namanya survei dan pelaksanaan evaluasi lapangan. Tetapi tentu harapan kita semua tahun ini semuanya lolos WBK dan semuanya lolos WBBM gitu Bapak Ibu ya. Nah sekarang yang menjadi apa namanya tantangan ke depan itu adalah bagaimana caranya kita menjaga konsistensi gitu ya. Bapak Ibu sudah punya semangat pagi, inspirasi. Bapak Ibu sudah punya apa namanya menjadi apa tadi ya, koordinasi internalnya semakin bagus, semakin kompak gitu ya. Nah, bagaimana sih Bapak Ibu semua menjaga konsistensi ya, konsistensi atas nilai-nilai pembangunan ZTI ini Bapak Ibu bisa terapkan hari ini, esok, lusa, dan seterusnya. Bagaimana menjaga konsistensi itu? Gitu, monggo silakan. Silakan, gimana jaga konsistensi? Gimana jaga komitmennya? Pertanyaannya bagus-bagus semua ya. Silakan, ini belum ada yang resen nih. Belum ada yang resen nih. Kalau tidak, sudah ada ternyata Pak Mursalim, Mas Anas lagi. Pak Mursalim dulu, silakan Pak Mursalim. Pak dulu, betul. Izin Bapak Ibu teman-teman, daripada nggak ada yang resen nih, ya saya resen aja lah. Jadi pertama, saya pribadi merasa kalau bisa ini sesi tanya jawab pelatihan ini bisa diperbanyak ininya sesinya ya. Karena ternyata cara menjawab pun perlu kita dilatih seperti tadi. Kondisi sebelumnya, kondisi setelahnya. Oh, ternyata tipsnya seperti itu. Sehingga mendapat respon atau nilai yang positif dari tim penilai nantinya. Nah, kalau untuk menjaga konsistensi, saya dari skop yang kecil saja, kebetulan kami di TU kan selalu mengkoordinir teman-teman security, TU, dan honorer. Jadi untuk menjaga konsistensi mereka, pemahaman mereka bahwa kita saat ini sedang dalam pembangunan ZI. Nah, kalau saya sih melihat mereka harus terus diingatkan, mungkin kita harus terus diingatkan karena sifatnya manusiawi itu adalah lupa. Jadi kalau tidak ada pembiasaan, kita akan lupa tuh lalai, oh ini udah selesai ya, ternyata padahal masih berproses. Nah, dengan kebiasaan itu, ketika sudah dibiasakan secara terus-menerus, itu akan menjadi gaya hidup atau kebiasaan yang sudah melekat secara otomatis nantinya. Nah, kalau di saya sih, kebetulan teman-teman PPNPN dan security setiap pagi 7:30 saya coba briefing, selalu ingatkan bahwa satu, kita sedang ZI.
harus masing-masing di tugasnya masing-masing, di posisi masing-masing, jaga prosedur, kemudian di setiap tugas-tugas itu titik-titik tertentu harus menjadi perhatian lebih terkait penilaian JTI ini, seperti akses masuk harus tetap kondisi terkunci, kebersihan harus terus terjaga, kemudian taat posisi di posnya masing-masing, security depan, security belakang, kemudian di lingkungan parkir-parkir juga harus selalu pada tempatnya. Jadi saya berusaha setiap pagi briefing teman-teman supaya secara wilayah area integritas kita itu betul-betul terlihat implementasinya. Oh iya, ternyata memang akses itu hanya dari depan gitu. Kemudian petugasnya tetap dia ada di posisi masing-masing. Nah itu kalau kita tidak ingatkan setiap hari, tidak kita biasakan, kita akan kehilangan kesempatan yang kita harapkan terhadap perilaku mereka. Seperti itu sih Mas, kalau dari saya. Baik, terima kasih Pak Mursalim. Saling nasihat menasihati, luar biasa. Dari biasa jadi budaya gitu ya, jadi terinternalisasi dengan baik. Gimana Mas Yud? Ada arahan penutup? Ini kan memang waktu sudah habis ya. Nggak terasa ya, cuma tiga pertanyaan ya. Ternyata cepat ya. Berarti nanti kalau simulasi pertanyaan benernya oleh Menpan ya paling sekitar 3-4 pertanyaan itu ya Mas Miftah ya. Silakan Mas Miftah, termasuk closing statement dari Mas Miftah. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu semua, Pak Mursalim dan Bapak Ibu semua. Memang kunci menjaga konsistensi itu adalah ada di komitmen kita semua Bapak Ibu sebenarnya. Ada di komitmen kita semua untuk tetap membangun nilai-nilai Kementerian Keuangan gitu ya. Kita sudah punya nilai-nilai Kementerian Keuangan, kita sudah punya kerangka penguatan integritas gitu ya. Nah, itu tools-tools yang sudah organisasi berikan kepada kita semua ya, dalam rangka ya menjaga 3 pilar tadi ya, anti korupsi, kualitas layanan, dan peningkatan kinerja gitu ya. Nah, mungkin terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti realnya Pak Ferry ya, memang kalau misalnya pelaksanaannya secara daring gitu ya, via Zoom, kalau pada saat nanti pelaksanaan evaluasinya itu biasanya 1 jam itu 15 menit paparan, sisanya tanya jawab. 15 menit paparan, sisanya tanya jawab. Nah, mungkin pertanyaannya tidak secara umum ya, tidak secara umum seperti tadi yang saya sampaikan gitu ya. Mungkin secara lebih spesifik seperti tadi yang saya sampaikan. Intinya apa yang telah kita sampaikan itu biasanya di cross check, diperdalam lagi gitu ya, mengenai kinerja, mengenai know your employee, mengenai apa sih yang beda dari unit Bapak Ibu semua, terus kemudian bentuk komitmen pimpinan gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Lebih spesifik sebenarnya kalau terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Menpan gitu ya. Cuman memang kalau UBBK ini agak sedikit berbeda ya. Agak sedikit berbeda memang dari teman-teman WBBM. Kalau WBBM itu terkadang mereka itu lebih melihat apa yang sudah kamu lakukan setelah mendapatkan WBK. Nah, bedanya di situ. Apa yang sudah kita lakukan setelah mendapatkan WBK. Kalau itu tidak terstate, kalau itu tidak tergali, itu susah sekali untuk mendapatkan predikat WBBM gitu ya. Sekali lagi Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih nih Pak Ferry, Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan unik gitu ya APK itu ya. Jadi membangun semangatnya itu luar biasa gitu ya. Dari kalau saya lihat sih memang sedikit lebih unggul gitu ya dari teman-teman yang lain gitu ya. Bagaimana tetap memompa semangat teman-teman untuk menjaga nilai-nilai pembangunan zona integritas gitu ya. Saya yakin sih mudah-mudahan sih kita semua bisa menghadapi penilaian ini dengan baik, dengan hasil nanti semuanya lolos gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini bagian dari ikhtiar kita semua. Nanti monggo Pak Ferry, kami sangat bersemangat gitu ya apabila diundang lagi nih gitu ya. Misalkan tadi usul Pak siapa tadi ya? Yang ini memang harus rutin kontinu gitu ya. Pak Mursalim. Iya. Harus rutin kontinu gitu ya untuk memberikan refreshment atau simulasi gitu ya, hal-hal yang
nanti kita bisa siapkan gitu ya, outputnya nanti pada saat penilaian evaluasi lapangan bisa siap semuanya gitu ya, sehingga outputnya adalah kita semua lolos gitu ya. Mungkin itu Pak Ferry, mudah-mudahan Bapak Ibu semua ini bermanfaat gitu ya, walaupun saya hanya sebentar gitu ya. Tetapi saya yakin teman-teman masih punya komitmen gitu ya, masih bersemangat, masih punya komitmen sampai nanti mendapatkan predikat WPK. Mungkin itu Pak Ferry yang bisa sampaikan. Terima kasih. Siap, terima kasih Mas Miftah. Terima kasih banyak. Tentunya sangat bermanfaat karena tadi teman-teman juga pada shock juga kali ya pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Nggak terfikir ternyata sampai kayak gitu ya. Oke, baik. Itu tadi ya contoh antusias yang menurut saya sih cukup bagus ya, teman-teman sudah mulai resen banyak dan gitu dan saling menimpali. Ya keep the good work tadi ya, saling apa? Apalagi kalau nanti kita bisa, pokoknya nggak usah ini juga, misalnya kita perlu unmute aja gitu. Misalnya tadi ada ucapan semangat pagi, oh ternyata kita budayakan itu juga ya, jadi nggak ini ya. Dan tadi ada usulan menarik juga dari Mbak Iva, kita bikin question and answer. Oh boleh juga ya, itu nanti sebagai internalisasi buat kita semua. Kalau ada pertanyaan ini jawabannya kira-kira seperti ini gitu. Jadi teman-teman punya ya setidaknya hints lah gitu ya, atau petunjuk gitu ya, sedikit untuk bisa dikembangkan lagi oleh teman-teman sendiri ya. Jadi bahasanya khas. Jangan juga nanti bahasanya lihat baca gitu kan, teman-teman gimana sih? Ini baca apa dari hati atau bagaimana? Oke ya, jadi santai aja, relax saja, kita nikmati pembangunan zona integritas ini karena kita tahu kita sebenarnya sejatinya sudah berintegritas dan tentunya kita harus tetap jaga integritas itu dan semoga kedepannya kita menjadi yang lebih baik lagi. Baik, sekali lagi terima kasih Mas Vita atas kehadirannya di kesempatan kali ini dan Bapak Ibu semangat di pagi hari ini. Mari kita ucapkan semangatnya lagi. Semangat pagi. Pagi. Mas Ferry. Halo. Mas Ferry. Panggil Ibu. Ya, Bu. Ya, Bu. Belum tutup kan? Belum tutup kan Mas Ferry? Belum ditutup, Bu. Sedikit belum tutup. Makasih ya Mas Miftah ya. Iya Bu, sama-sama Bu. Inspirasinya pagi ini. Ini mumpung tadi bicara tentang value, Menpan itu, Kementerian Menpan RB kan sudah menerbitkan SE terkait dengan value-nya ASN berakhlak. Nah, tolong nanti gimana caranya nanti di paparan kita sudah mengadop itu ya, karena itu produknya mereka gitu loh. Walaupun kita sebenarnya sudah punya value yang sudah kita kenal lama, yang 5 itu value-nya Kementerian Keuangan, tapi karena ini dari Menpan dan yang menilai nanti adalah Menpan, mungkin value dari berakhlak tersebut perlu kita tunjukkan ke orang Menpan bahwa kita sudah mengadop value itu ya. Mungkin itu yang tambahan untuk pagi ini. Saya titip ke siapa itu? Bu Mega kali ya untuk mengkoordinasikannya ya. Mungkin itu aja. Terima kasih Mas Ferry. Siap Ibu Direktur, siap. Di kesempatan kali ini, terima kasih teman-teman. Tadi penutup dari Ibu sudah disampaikan. Saatnya kita semangat kembali bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.